Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faiz Fadilah dari kelas 11-6, nomor absen 23. Saya akan menceritakan biografi dan perjuangan pahlawan Tan Malaka. Tan Malaka, ia dilahirkan dengan nama Sultan Ibrahim di Nagari Panamgadang, Sumatera Barat pada tanggal 2 Juni 1897. Ia dibesarkan di lingkungan keluarga Islami. Ayahnya bernama H.M. Rashid yang bekerja sebagai pegawai pertanian, sementara ibunya Rangkayo Sinah merupakan orang yang disegani di desanya karena berasal dari keluarga yang terpandang. Pada saat usia 16 tahun, Sultan Ibrahim diminta untuk menerima dua tawaran dari keluarganya, yaitu diberi gelar Datuk Tan Malaka dan dijodohkan dengan gadis pilihan keluarganya. Namun, Tan Malaka hanya menerima satu dari dua tawaran tersebut. Akhirnya, keluarganya memberi gelar Datuk Tan Malaka ketimbang menjodohkannya. Semenjak itulah Sultan Ibrahim dikenal dengan nama Tan Malaka. Selepas menyelesaikan pendidikannya di Quick School alias Sekolah Guru Negara di Bukit Tinggi pada tahun 1913, ia melanjutkan pendidikannya di Ritz Quick School di Haarlem, Belanda. Di Belanda inilah ia kenal dengan pemikiran komunisme dan sosialisme. Beberapa waktu kemudian, ia berkenalan dengan Henk Sneevliet, salah seorang pendiri Institut Sosial Demokratis Vereniging alias ISDV, sebuah organisasi yang menjadi cikal bakal terbentuknya Partai Komunis Indonesia. Selanjutnya, Tan Malaka tertarik dengan tawaran Sneevliet yang mengajaknya untuk bergabung dengan Sosial Demokratis Onderwijs Vereniging alias Asosiasi Demokratik Sosial Guru. Setelah lulus dari SDOV, ia kembali ke desanya di Sumatera Barat. Selanjutnya, ia menerima tawaran untuk mengajar anak-anak kuli di perkebunan teh di Deli, Sumatera Utara. Di masa inilah, ia mengetahui dan memahami penderitaan kaum pribumi Sumatera dan terus melakukan hubungan dengan ISDV dan menulis untuk media massa. Tan Malaka sempat menjadi calon anggota Volksraad, semacam parlemen bentukan pemerintah Hindia Belanda dalam pemilihan tahun 1920, mewakili kaum kiri. Namun ia akhirnya mengundurkan diri setahun kemudian tanpa sebab yang jelas. Kiprahnya kemudian dilanjutkan dengan cara membuka sekolah di Semarang atas bantuan seseorang bernama Darsono, yaitu tokoh dari Syarikat Islam Merah. Sekolah itu disebut sebagai sekolah rakyat dan memiliki kurikulum yang sama seperti sekolah yang ada di Uni Soviet. Kedekatan Tan Malaka dengan tokoh SI seperti Simaun dan Darsono pada akhirnya membuat Tan Malaka semakin dekat dengan pergerakan komunisme. Setelah Syarikat Islam Merah pecah menjadi dua, yaitu Syarikat Islam Merah dan Syarikat Islam Putih, Simaun kemudian mengajak Tan Malaka untuk bergabung dengan PKI. Tan Malaka juga rajin menulis dan menerbitkan beberapa buku. Bukunya yang berjudul Parlemen atau Soviet dipublikasikan secara berseri oleh PKI. Karena sosoknya dianggap radikal, pemerintah Hindia Belanda pun menangkap Tan Malaka di Bandung pada Februari 1922. Ia kemudian dibuang ke Kupang, namun meminta diasingkan ke Belanda. Di Belanda inilah ia bergabung dengan Communist Party of the Netherlands atau CPN dengan motif untuk membawa isu kemerdekaan Indonesia di dalamnya. Ia kemudian pergi ke Jerman dan ke Uni Soviet untuk mengikuti konferensi komunis internasional atau Komintern. Di Uni Soviet, ia menawarkan proposal kolaborasi antara komunisme dengan pan-islamisme, walaupun kemudian ditolak. Selama beberapa tahun, Tan Malaka aktif sebagai agen Komintern Biro Timur dan bahkan sempat menjadi perwakilan Komintern Asia Tenggara. Ia sempat berpindah-pindah ke Kanton, Hong Kong, Singapura, Filipina, dan berbagai wilayah lainnya untuk menjalankan tugas tersebut. Pada tahun 1924, ketika masih dalam pelarian, ia menulis salah satu buku yang paling terkenal yang pernah dibuatnya, berjudul Naar de Republik Indonesia atau Menuju Republik Indonesia. Buku ini dianggap sebagai buku yang fenomenal dan melampaui zamannya karena sudah membahas tentang bentuk negara Indonesia sebagai republik. Buku ini disebut-sebut juga sebagai sumber inspirasi Soekarno dan Hatta dalam merumuskan seperti apa Indonesia di kemudian hari. Pada tahun 1927, Tan Malaka mendirikan Partai Republik Indonesia atau PARI akibat ketidakpuasannya terhadap strategi yang diambil oleh PKI dalam perjuangannya. Selanjutnya, pada tahun 1942, Tan Malaka tiba kembali ke Jakarta dan menulis buku Madilog atau Materialisme, Dialektika, dan Logika. Ia juga menghitung-hitung peluang Indonesia untuk mencapai kemerdekaannya. Indonesia akhirnya
memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, hal yang sudah diprediksi sebelumnya oleh Tan Malaka. Namun, diplomasi Indonesia terhadap Belanda dinilai Tan Malaka terlalu lemah pasca proklamasi kemerdekaan tersebut. Tan Malaka kemudian mendirikan Persatuan Perjuangan yang beranggotakan 140 organisasi politik, laskar, dan partai politik, termasuk juga Masyumi dan PNI yang tidak puas dengan lambangnya diplomasi Perdana Menteri Sultan Syahrir. Tan Malaka sempat dipenjara karena dituduh sebagai otak dari penculikan Sultan Syahrir pada tahun 1948. Ia kemudian dibebaskan setelah meletusnya pemberontakan PKI di bulan September pada tahun tersebut. Setelah keluar dari penjara, Tan Malaka mendirikan Partai Musyawarah Rakyat Banyak atau Murba, sebuah partai politik dengan ideologis nasionalis komunis. Heri Pose dalam bukunya Tan Malaka Gerakan Kiri dan Revolusi Indonesia Jilid 4 menyebutkan bahwa Tan Malaka menolak menjadi ketua dari partai tersebut. Tan Malaka kemudian masih terus rutin mengecam politik diplomasi yang dijalankan oleh Soekarno-Hatta, yang ia sebut telah menyia-nyiakan hak-hak mereka sebagai pemimpin. Akibatnya, propaganda Tan Malaka yang anti politik diplomasi Soekarno-Hatta dianggap sebagai ancaman. Gerakannya dianggap oleh beberapa pihak mesti ditumpas. Dalam gerilya menyusuri Gunung Wilis di Selopanggung Ngediri, Tan Malaka ditangkap oleh Letnan II Sukoco dari Batalion Sikatan Divisi Brawijaya. Pada 21 Februari 1949, Tan Malaka dieksekusi mati oleh Suradi Tekepek, orang yang diutus oleh Sukoco. Kematiannya tanpa dibuatkan laporan maupun pemeriksaan lebih lanjut. Bahkan, Heri Pose menyebutkan bahwa hal itu dirasakan selama bertahun-tahun.